Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Maufiroh dengan NIM 2004411000155. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya yang modul ketiga. Jadi modul ketiga itu adalah stored procedure. Nah, stored procedure ini adalah sebuah prosedur layaknya subprogram atau subrutin di dalam bahasa pemrograman reguler yang tersimpan di dalam katalog basis data. Kelebihan dari stored procedure ini meningkatkan performa, mereduksi trafik jaringan, reliable, meningkatkan kontrol, security. Di balik kelebihan tersebut, stored procedure juga memiliki kekurangan. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke tugasnya langsung. Jadi tugas praktikumnya di sini ini ada tabel. Jadi kita membuat tabel perpustakaan sama seperti tabel yang modul kedua kemarin. Jadi saya menggunakan yang kemarin. Terus di sini saya tugas yang pertama yaitu buatlah sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. Oke, kita langsung ke programnya. Ini nomor 1 kita menggunakan delimiter. Jadi delimiter ini fungsinya untuk seperti kayak pembuka pembuka kode. Delimiter ini untuk pembuka kode dan ini juga ada di akhir kode. Jadi tulisan delimiter ini bisa menggunakan garis miring ataupun bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita bebas menggunakan apa aja, ataupun titik koma juga bisa. Titik koma seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan ini untuk awalan, kemudian yang terakhir untuk akhiran saya menggunakan seperti ini. Ini untuk membuat prosedur. Jadi menggunakan create prosedur, kemudian namanya. Namanya di sini saya menulis get nama by tahun buku. Jadi perintah tadi itu menggunakan in. Jadi di sini saya menggunakan in. Kemudian tahun dengan tipe integer, tipe data integer, kemudian lengthnya 4. Nah, begin ini untuk memulai dan end ini untuk selesai. Nah, di sini select from. Select from ini seperti memilih ya, memilih atau menyeleksi dari tabel buku. Nah, ini yang di mana tahun buku yang ada di tabel buku. Tahun buku yang ada di tabel tahun buku sama dengan tahun yang berada di parameter in di sini. Yang kita masukkan ke inputan tahun yang ada di sini. Jadi coba kita lihat tahun buku ya. Nah, tahun buku di sini, atribut tahun buku yang ada di sini sama dengan sama dengan tahun yang kita inputkan di parameter in, begitu. Jadi untuk in ini kita menyeleksi, terus kita kembalikan lagi di atas. Jadi seperti itu. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan call. Call ini disertai dengan nama dari prosedur yang udah kita buat tadi. Kemudian 2004 ini adalah inputan yang ingin kita ambil dari data buku. Jadi di sini saya mengambil tahun 2004, data buku yang terbitnya itu tahun 2004. Oke, kita langsung coba run aja. Kita dari delimiter ini kita run. Nah, sukses. Kemudian kita panggil dengan call. Nah, di sini akan muncul yang terbit tahun buku tahun 2004 itu Laskar Pelangi dengan pengarang buku Andrea Hirata. Jadi kita coba langsung cek aja ke tabel bukunya. Nah, di sini tabel buku dengan tahun 2004 di sini yaitu Laskar Pelangi dengan pengarang Andrea Hirata.
Jadi tabel yang nomor 1 itu sudah benar. Kemudian yang nomor 2 kita coba lihat. Di sini tugasnya adalah definisikan sort prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada salah satu atribut atau file. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor pertama tadi sih sebenarnya. Ini kita menggunakan delimiter untuk awal kode dan delimiter untuk akhir kode. Kemudian saya membuat create prosedur, membuat prosedurnya dengan nama get nama by angkatan, kemudian menggunakan in lagi dengan nama angkatan, integer 4, kemudian begin ini untuk awal, and ini untuk akhir, select from anggota. Jadi di sini yang dipilih dari tabel anggota. Jadi yang ini bedanya sama yang tadi itu kan tahun buku, yang ini tabel anggota. Di sini dimana angkatan anggota yang ada di tabel anggota sama dengan angkatan yang kita inputkan di parameter in, gitu. Jadi angkatan anggota yang ada di sini nih sama dengan angkatan yang ada di sini, begitu. Kemudian kita panggil dengan call ini disertai dengan nama prosedur yang udah dibuat tadi. Yang saya ingin menampilkan 2000 yang angkatan anggota yang tahun 2020. Kita coba run aja. Maaf. Kita coba run. Sukses. Kemudian ini coba kita lihat prosedurnya apa udah ada. Ini udah ada ya. Ini yang tadi sama ini yang sekarang. Oke, kita panggil. Nah, yang tahun 2020 di sini ada 4. Sulaiman, Anton, Ria, dan Nisa. Ada 4. Jadi di sini kita coba lihat ya. Yang tahun 2020 di sini anggota. Oke, 1 2 3 4. Jadi udah benar. Udah benar. Yang nomor 2 udah benar. Kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, soal nomor 3 adalah definisikan sort prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada 2 atribut atau file. Jadi yang tadi itu 1 atribut, sekarang berdasarkan 2 atribut. Jadi begitu. Nah, di sini untuk yang nomor 3 ini sama, kita menggunakan delimiter untuk awal kode dan ini juga untuk akhir kode. Kemudian membuat create prosedur dengan nama get nama by angkatan tempat lahir. Nah, di sini i-nya itu ada 2 karena kita menggunakan 2 atribut. Jadi di dalam atribut ini angkatan dengan ini juga in di sini tempat lahir. Jadi saya mengambil angkatan dan tempat lahir dengan tipe datanya yang angkatan integer, tempat lahir varchar. Kemudian begin ini untuk awal dan end ini untuk akhir, untuk menyelesaikan. Yang select from anggota ini kita untuk memilih dari tabel anggota, dimana angkatan anggota ini yang ada di tabel anggota sama dengan angkatan yang kita inputkan di parameter in. Juga end. Ini kita menggunakan n karena ada 2 atribut, jadi menggunakan n. Tempat lahir yang ada di tabel anggota juga sama dengan tempat lahir yang ada di parameter in yang kita inputkan. Jadi gitu. Ini untuk memanggilnya tinggal kita call, kemudian nama dari prosedurnya by angkatan tempat lahir. Kemudian di sini saya menggunakan yang angkatan 2019 dan tempat lahirnya itu di Bangkalan. Jadi saya akan memanggil yang angkatan 2019 dan tempat lahir di Bangkalan. Oke, kita coba run. Oke, sukses. Nah, ini udah muncul ya, get nama by angkatan tempat lahir. Kemudian kita panggil. Nah, di sini
yang angkatan 2019 ini ada 2, kemudian yang tempat lahirnya di Bangkalan juga ada 2. Yang ini sesuai yang ini ya, yang kita panggil. Nah, kita coba lihat ya di ini kan dari tabel anggota ya. Nah, ini 2019 ini ada 2, Fariza dan Rere, dan tempat lahirnya itu di Bangkalan. Yang di Bangkalan ini cuma Fariza dan Rere juga. Nah, jadi begitu. Untuk nomor 3 sudah benar. Kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 yaitu definisikan stored procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan 3 atribut. Jadi yang ini tadi ada 1, 2, dan yang sekarang ada 3 atribut. Oke, yang pertama kita membuat delimiter seperti tadi, delimiter awal dan delimiter untuk akhir. Kemudian create procedure. Ini kita menggunakan delimiter ini. Kalau tidak ada delimiter, maka create procedure itu tidak akan tidak akan berjalan gitu. Jadi harus menggunakan delimiter. Di sini prosedur ini saya menggunakan nama get nama by judul buku. Kemudian i-nya ada 3 karena kita menggunakan 3 atribut yang akan kita seleksi. Terus saya menggunakan dari judul, pengarang, penerbit. Jadi di sini saya begin ini kan untuk mulai program, dan end ini untuk akhir. Jadi di sini saya mengambil atau memilih dari tabel buku, menyeleksi dari tabel buku, di mana judul buku di sini sama dengan judul yang kita inputkan di parameter in di sini. Kemudian pengarang buku di sini di tabel buku sama dengan pengarang yang di sini juga. Kemudian penerbit buku juga sama dengan penerbit yang kita inputkan di parameter in di sini. Jadi ada di buku kan. Nah, di sini ya, judul buku, pengarang, dan penerbitnya. Saya di sini menggunakan OR karena OR ini kita bisa memilih salah satu dari dari inputan yang kita masukkan. Jadi misalnya inputan yang kita masukkan yang pertama itu salah. Jadi kita program itu akan tetap berjalan, akan tetap membaca inputan yang kedua ataupun yang seterusnya jika salah satunya ada yang salah. Oke, kita coba langsung implementasikan aja biar lebih paham. Ini coba kita run terlebih dahulu. Oke, sukses. Nah, di sini untuk call-nya nih ada 3 kan. Ini kita coba call. Nah, sini udah muncul ya yang judul buku yaitu Romeo and Juliet William, kemudian pengarangnya William, penerbitnya Hiburan Romans. Nah, ini kalau misalnya kita tulis asal misalnya di sini asal ya, ini juga ngasal, pengarangnya juga ngasal. Jadi yang benar cuma penerbitnya. Ini kita coba langsung call aja ya seperti tadi. Nah, di sini tidak akan ada yang error karena di sini saya menggunakan OR. Jadi misalnya yang terdeteksi judul buku itu tidak terdeteksi di sini, di tabel buku tidak terdeteksi, maka akan lanjut ke yang kedua. Misalnya yang kedua tidak terdeteksi lagi, maka akan lanjut ke yang penerbit buku. Jadi begitu kalau menggunakan OR. Nah, di sini oke, udah yang untuk yang nomor 4, kita lanjut ke yang nomor 5. Soal nomor 5 adalah definisikan stored procedure untuk memasukkan data pada salah satu tabel. Oke. Ini untuk memasukkan data ya. Ini saya menggunakan delimiter untuk awal dan untuk akhir sama, kemudian create procedure dengan nama add petugas. Di sini saya menggunakan in. Jadi in yang kita masukin ini ada ID petugas, username, password, dan nama. Oke,
Oke, karena kita ini mencocokkan sama tabel petugas yang ada di sini ya. Karena yang di sini ada ID petugas, username, password, dan nama. Jadi kita cocokkan aja di sini. Tipe datanya varchar semua. Begin ini awal dan end ini untuk akhir. Ini untuk memulai. Oke. Insert into. Di sini saya menggunakan insert into untuk menambahkan tabel, menambahkan kolom ya atau baris di tabel petugas. Nah, valuesnya ini yang kita masukkan itu ada ID petugas, username, password, dan juga nama. Begitu. Nah, di sini kita untuk memanggilnya itu menggunakan call dari petugas ini, petugas dari nama prosedurnya. Kemudian ini yang kita inputkan. Jadi ada ID petugasnya P6, kemudian username-nya admin 06, password Doraemon, namanya Imamatul. Kemudian select from petugas. Jadi ini dipilih dari tabel petugas. Jadi yang akan ditambahkan itu dari tabel petugas. Misalnya kita lihat tabel petugasnya terlebih dahulu, ini ada cuma 5 ya. Jadi kita coba run yang sini dulu. Kita coba run. Nah, ini sukses. Bentar. Ini ya. Ini juga bertambah ya. Start prosedurnya petugas. Sukses. Jadi kita tinggal panggil. Nah, di sini sudah tambah ya tabelnya yang tadi yang awalnya 5, jadi sekarang udah ada 6 ini. Admin, Doraemon, dan Imamatul ini. Oke. Sudah untuk yang nomor 5, yang nomor 6 sekarang ini. Nah, ini juga nambah ya di tabel yang tadi. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6-nya adalah definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter out. Nah, parameter out di sini saya menggunakan delimiter dan delimiter juga untuk awal dan akhir. Kemudian create prosedur untuk membuat prosedurnya dengan nama jumlah petugas. Kemudian out. Nah, ini out. Ini out jumlah petugas. Out ini seperti untuk menampilkan data ya. Menampilkan dari jumlah petugas dengan integer ini ya. Begin ini untuk awal, end ini untuk akhir. Select ini yaitu memilih count ini untuk menjumlahkan ID petugas. Jadi ID petugas yang kita pilih itu dari ID petugas. Kemudian into di dalam jumlah petugas. Jadi di dalam jumlah petugas dari tabel petugas. Nah, di sini kita menghitung jumlah petugas yang berada di tabel petugas seperti itu. Dengan menggunakan yang kita seleksi itu ID petugasnya. Jadi yang kita hitung itu ID petugas dari tabel petugas gitu. Nah, untuk memanggilnya call jumlah petugas, yaitu nama dari prosedurnya, kemudian jumlah petugas. Ini menggunakan ini ya. Kemudian select out jumlah petugas gitu. Jadi kita coba langsung run aja. Oke, kita ini udah sukses. Kemudian untuk memanggilnya kita coba. Nah, ini ada 6 karena petugasnya itu ada 6. Kita coba lihat dari tabel petugas. Nah, petugas di sini ada 6 kan? 1 2 3 4 5 6. Jadi yang nomor 6 itu sudah benar. Kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 adalah definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter in out. Nah, parameter in out sekarang saya menggunakan delimiter sama
sama yang tadi, delimiter ini untuk awal dan untuk akhirnya. Kemudian untuk membuat prosedurnya, count by tanggal kembali. Nah, di sini saya membuat prosedur tanggal kembali, kemudian in, menggunakan in. Sini perintahnya karena menggunakan in, ini in tanggal kembali, kemudian varchar, kemudian out-nya total. Jadi untuk yang ditampilkan itu total dari tanggal kembali gitu, total dari tanggal kembali yang berada di tabel pengembalian gitu. Jadi bagian ini kan untuk mulai dan end ini untuk akhir. Jadi yang kita pilih select count dari kode kembali, kode kembali yang berada di tabel pengembalian, kemudian into di dalam total. Jadi dimasukkan ke dalam total yang di sini, kemudian dari tabel pengembalian. Jadi ini tabelnya itu tabel pengembalian yang ada di sini ya. Kemudian di mana tanggal kembali? Tanggal kembali yang ada di tabel pengembalian sama dengan tanggal kembali yang ada di in di sini. Begitu. Jadi kita itu di in ini kita memasukkan, kemudian di out kan itu untuk menampilkan totalnya gitu. Jadi kita langsung coba run aja ya mungkin. Nah, udah sukses. Kemudian kita panggilnya itu dengan call, kemudian nama prosedurnya di sini. Nah, yang saya inputkan itu tahun 2022, 03 dan 07. Jadi tanggal kembaliannya itu yang tahun 2002, tanggal 3 dan bulan 7. Di sini yang dihitung berapa jumlah data yang mengembalikan pada tanggal tersebut. Nah, di sini kita coba run untuk panggilannya. Nah, di sini ada 4. Jadi kita coba cek dari pengembalian ya. Kita coba cek. Nah, yang di sini yang tanggal 2022 bulan 3 berapa ada tadi ya? Bulan 3 dan tanggal 7. Di sini. Oke, 1 2 3 4. Ada 4. Jadi udah benar. Jadi udah benar semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.